Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini saya akan berbagi resep lauk makan yang simple, enak dan juga lezat untuk kalian semua. Kita bikin sama-sama, jangan di skip ya videonya. Terima kasih. Yang pertama, di sini saya telah mempersiapkan 2 ekor ikan. Ini ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya teman-teman. Dan di sini saya memakai ikan laut, tapi saya kurang tahu ini jenisnya apa. Boleh di komen ya teman-teman, ini namanya ikan apa. Dan ikannya ini sudah saya bumbui ya. Untuk bumbunya ini sangat simple. Kalian bisa menghaluskan bawang putih diberi dengan kunyit, setelah itu garam dan juga penyedap. Atau kalau teman-teman lebih simpel lagi, boleh pakai bumbu marinasi ya. Setelah itu ikannya kita goreng hingga garing dan juga matang ya teman-teman. Gunakan api kompor yang sedang cenderung kecil saja, jangan terlalu besar ya, khawatirnya ikannya malah gosong dan malah nggak matang di dalamnya ya. Jangan lupa juga untuk dibalik di sisi yang sebelahnya ya teman-teman. Nah seperti ini, kita tinggalkan sejenak. Pokoknya ikannya ini kita goreng sampai dengan garing ya, sampai dengan matang. Atau boleh juga sih disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau sudah matang dan sudah garing, boleh kita angkat lalu kita tiriskan dari minyaknya. Dan setelah itu, jika ikannya sudah kita angkat dan sudah matang, kita akan lanjut kembali di tahap yang selanjutnya. Untuk ikannya kita sisihkan sebentar, kita lanjut di bahan-bahan pelengkap yang lainnya seperti 1 buah wortel. Kalau teman-teman suka wortel, boleh ditambahkan 1 lagi ya wortelnya. Kita potong dan kita iris-iris sebesar atau seperti korek api ya teman-teman. Di sini saya menggunakan wortelnya yang wortel jenis wortel buah ya teman-teman. Nah, irisannya seperti ini, seperti yang saya lakukan, dan lakukan sampai dengan selesai ya, sampai semua wortelnya ini sudah diiris seperti ini. Lanjut lagi ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai ya, seperti ini. Kalau sudah selesai, untuk potongan wortelnya akan saya sisihkan terlebih dahulu dan akan lanjut di bahan yang selanjutnya yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan 1 buah timun. Untuk timunnya di ujungnya itu sudah saya buang ya teman-teman. Dan kita buang juga bijinya, kita ambil dagingnya saja seperti ini. Kalau teman-teman mau dikupas boleh ya. Kalau di sini saya tidak kupas terlebih dahulu timunnya. Setelah itu kita potong lagi timunnya dan potongannya itu seperti potongan wortel tadi ya teman-teman, atau potongan menyerupai korek api ya. Memanjang seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai ya, sampai semua timunnya ini sudah dipotong atau diiris-iris seperti ini. Kalau sudah selesai, kita sisihkan dan kita akan lanjut ke bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan cabai keriting yang berwarna hijau. Setelah itu kita belah menjadi 2 bagian seperti ini, seperti yang saya lakukan. Atau teman-teman juga bisa memulainya itu atau membelahnya itu dari arah tangkainya ya teman-teman. Di bagian tangkainya, jangan lupa tangkainya dibuang terlebih dahulu. Seperti ini ya. Selera aja ya kalau untuk cabainya ini. Kalau teman-teman pengen pedas boleh ditambahkan ya cabainya. Dan lakukan sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, kita sisihkan cabainya ini, lanjut kembali di bahan yang selanjutnya. Di sini saya menggunakan cabai merah keriting. Saya memakai cabainya sekitar 5-6 buah cabai merah keriting ya teman-teman. Untuk caranya sama seperti cabai keriting yang warna hijau tadi ya. Lakukan sampai dengan selesai seperti ini.
Jika sudah selesai, untuk bumbu irisnya atau pelengkapnya kita sisihkan sejenak. Lanjut di bumbu halusnya. 1 buah kemiri, setelah itu bawang putih yang sudah dipotong-potong. Dan setelah itu jangan lupa untuk memasukkan bahan yang selanjutnya seperti bawang merah. Untuk bawang merahnya juga sudah saya potong-potong ya teman-teman, agar ketika menghaluskan atau memblender itu lebih gampang dan lebih mudah. Tambahkan 1 ruas kunyit yang sudah dipotong-potong, ukurannya sebesar jari orang dewasa ya. Seperti ini ya teman-teman, ini sudah saya haluskan. Lanjut kita ke langkah yang selanjutnya. Siapkan minyak yang panas. Jangan lupa untuk menyalakan api kompornya. Jika minyaknya sudah panas, jangan lupa untuk memasukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis hingga harum, hingga wangi, dan bau langunya itu hilang ya teman-teman. Jangan lupa untuk diaduk-aduk juga ya, agar matangnya juga merata. Dan setelah itu kita akan tambahkan aromatik dari rempah-rempahnya seperti daun salam, laos atau lengkuas yang sudah digeprek, serai yang sudah digeprek. Untuk serainya saya menggunakan 4 batang serai ya. Kita aduk-aduk, biarkan sejenak agar rempah-rempahnya ini mengeluarkan aroma khas dari rempah-rempahnya. Masukkan garam dan juga penyedap rasa sesuai dengan selera. Masukkan bahan pelengkap yang sudah kita iris-iris tadi seperti timun, wortel, cabai merah keriting dan juga cabai hijaunya. Kita masak menunggu setengah matang saja ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk dikoreksi rasanya. Kalau sudah pas, sudah enak, sudah sesuai dengan selera, kita akan memasukkan bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan. Dan ini rasanya sudah enak, sudah pas. Saya di sini akan memasukkan ikan yang sudah kita goreng terlebih dahulu tadi ya. Karena tadi sudah saya koreksi ya rasanya. Nah, setelah itu kita masukkan ikannya. Untuk ikannya jangan terlalu lama ya teman-teman, karena kan ikannya ini sudah matang karena sudah kita goreng tadi. Dan sekarang siap-siap untuk kita angkat dan kita sajikan di atas piring saji. Dan inilah teman-teman masakan saya hari ini. Acar ikan bumbu kuningnya sudah matang. Ini rasanya enak banget, gurih banget, pas banget. Dijamin semua keluarga juga suka, anak-anak juga suka karena rasanya yang tidak pedas. Dan silakan dicoba ya, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih.